Lo tahu nggak bro, ada satu pola yang udah lama jadi rahasia umum di kalangan orang Cina. Mereka tuh nggak pernah ngandelin keberuntungan buat keluar dari kemiskinan. Bukan karena mereka lebih pinter atau lebih kaya dari awal, tapi karena mereka punya metode yang disiplin, nyolok, dan kadang kelihatan keras buat sebagian orang. Mereka percaya bahwa miskin itu kondisi, tapi tetap miskin itu pilihan. Dan pilihan itu dibentuk dari cara lo bersikap setiap hari, bukan cuma dari peluang besar yang jarang lewat. Makanya kalau ada satu hal yang bikin mereka jarang banget stuck di titik paling bawah, itu karena mereka punya pola hidup yang fokus ke perubahan yang bisa diciptakan, bukan yang ditunggu. Yang pertama kali mereka pegang itu cara berpikir. Mereka selalu mulai dari hal kecil yang bisa dikontrol dan bukan dari keluhan. Buat sebagian orang, keluhan itu kayak angin lewat. Tapi buat mereka, keluhan itu sinyal bahwa ada sesuatu yang harus dibenerin dalam cara hidup. Jadi dibanding bilang hidup susah, mereka bakal mikir apa yang bisa dilakukan detik itu juga biar hidup nggak tambah susah. Contohnya, banyak keluarga Cina yang dari awal udah ngajarin anaknya ngatur duit meski cuma receh. Mereka percaya kalau lo nggak bisa ngatur Rp1.000, lo nggak akan bisa ngatur 10 juta. Karena itu, uang bukan hal yang harus dicari dulu, tapi harus dikendalikan dulu. Mentalitas kayak gini yang bikin mereka jauh lebih siap naik kelas ketika peluang muncul. Terus soal kerja keras, ini bukan sekadar kerja siang malam tanpa arah. Bukan begitu bro, kerja keras mereka itu kerja yang punya lintasan. Mereka tahu kapan harus fokus, kapan harus nambah skill, kapan harus buang kebiasaan. Banyak orang Cina di negara manapun bisa mulai dari nol. Tapi yang bikin mereka naik itu bukan jam kerjanya doang, melainkan cara mereka membaca peluang sambil jalan. Misalnya, banyak yang buka toko kecil sambil diam-diam observasi apa yang sering ditanya pembeli. Dari situ mereka bisa ganti strategi tanpa banyak drama. Mereka nyatet pola, nyatet perubahan, terus nerapin. Orang lain masih kesel karena dagangan gak laku, mereka udah ganti 2 strategi dalam waktu seminggu. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari kerja keras. Keberanian menerima proses panjang. Lu lihat deh, banyak keluarga Cina yang rela hidup hemat bertahun-tahun cuma demi bisa buka satu usaha kecil. Mereka nggak buru-buru pengen kelihatan kaya. Mereka bahkan sering dibilang pelit. Padahal yang mereka lakukan itu ngumpulin modal sambil menjaga fokus. Waktu mereka gaya hidup itu selalu belakangan. Yang utama adalah punya fondasi. Kalau fondasi udah kuat, baru lo boleh ngomong soal kenyamanan. Itulah kenapa banyak yang bisa keluar dari kemiskinan. Karena fokus mereka bukan pada hari ini, tapi pada 5 tahun ke depan. Lalu ada satu metode penting yang jarang banget dibahas. Mereka selalu bangun ekosistem, bukan sekadar usaha. Maksudnya gimana? Mereka nggak jalan sendirian. Setiap usaha itu disangkutin ke relasi, dibagi ke keluarga, disupport sama komunitas. Ada yang bantu modal sedikit, ada yang bantu ide, ada yang bantu tenaga. Mereka tahu kalau kemiskinan itu masalah kolektif, jadi solusinya juga harus kolektif. Meskipun kelihatan individualis dalam beberapa hal, tapi mereka tetap gerak sebagai kelompok yang saling ngangkat. Lu lihat aja, kalau satu keluarga buka toko, biasanya ada anggota lain buka toko yang masih nyambung. Itu bukan kebetulan bro, itu strategi yang turun-temurun. Dan ada satu prinsip yang paling keras tapi paling efektif. Mereka selalu belajar dari kegagalan tanpa merasa gagal. Buat banyak orang, kalah itu memalukan. Tapi buat mereka, kalah itu data. Kalau usaha bangkrut, mereka cek kenapa. Kalau barang nggak laku, mereka cari pola. Kalau strategi nggak jalan, mereka ganti arah. Semua dicatat, semua dipelajarin. Nggak ada drama panjang, nggak ada merasa diganjal dunia. Bahkan kalau jatuh berkali-kali pun, mereka tetap menganggap itu bagian dari lajur menuju stabilitas. Mereka percaya bahwa miskin itu bukan hukuman, tapi titik awal buat nyusun langkah. Makanya, metode terbaru orang Cina buat keluar dari kemiskinan sebenarnya bukan trik ajaib. Bukan rumus cepat kaya, bukan motivasi murahan, tapi lebih ke sistem hidup yang bisa dibangun siapa aja selama lu mau komit. Mereka nggak nunggu dunia berubah. Mereka yang adaptasi duluan. Mereka nggak ngarepin kesempatan. Mereka yang bikin kesempatan lewat pola hidup yang teratur. Dan yang paling penting, mereka nggak takut hidup sulit sebentar demi hidup lebih layak panjang. Ada satu hal yang sering banget orang lewatin, padahal ini fondasi kuat. Kenapa banyak orang Cina bisa naik kelas ekonomi?
Mereka nggak pernah berhenti mengasah diri, meskipun kondisi hidup lagi susah. Buat mereka, miskin itu bukan alasan buat berhenti belajar. Justru saat lo lagi kekurangan, itulah momen terbaik buat nyerap ilmu. Banyak keluarga Cina yang dari dulu selalu nerapin prinsip sederhana, yaitu otak lo harus selalu lebih kaya daripada dompet lo. Karena kalau otak lo berkembang, dompet tinggal nyusul. Makanya, walaupun mereka kerja seharian, tetap aja nyempetin baca sesuatu, analisis sesuatu, atau sekadar ngulik cara baru buat ningkatin usaha kecil mereka. Pola belajar mereka juga beda, bro. Mereka nggak cuma belajar dari buku, mereka belajar dari pergerakan pasar, dari kelakuan pelanggan, dari obrolan orang, dari kegagalan, dan dari kompetitor. Mereka anggap semua itu sebagai bahan baku buat keputusan. Banyak orang pengen maju, tapi belajar cuma waktu mood bagus. Sementara mereka, mood itu nomor sekian. Yang penting ritme, bukan rasa. Kalau lo pengen keluar dari kemiskinan, lo butuh ritme yang lebih kuat dari alasan buat berhenti. Di titik ini, lo bakal ngeliat kalau kemajuan bukan soal cepat, tapi soal konsisten. Dan konsistensi itu jarang banget dimiliki orang yang hidupnya kebanyakan ikut arus. Tapi yang paling mengagetkan adalah bagaimana mereka memperlakukan uang kecil. Buat orang umum, uang kecil itu remeh. Tapi buat mereka, itu bibit modal. Mereka percaya bahwa uang kecil yang dikumpulin dengan disiplin bakal ngasih ruang buat ambil keputusan besar di masa depan. Sementara kalau lo terus buang uang kecil buat hal yang gak penting, lo bakal terus kejebak di situ-situ aja tanpa punya kesempatan manuver. Inilah kenapa banyak orang Cina lebih suka hidup sederhana di awal. Bukan karena mereka gak mampu beli yang lebih mewah, tapi karena mereka sadar bahwa hidup sederhana itu bikin mereka lebih gesit. Gesit ambil peluang, gesit menghadapi risiko, gesit buka usaha. Ada satu kebiasaan penting yang sering gue lihat dari keluarga Cina yang baru mulai bangkit. Mereka selalu nyiapin dana khusus yang bukan buat belanja, bukan buat gaya, tapi buat keputusan taktis. Dana kayak gini dipakai kalau ada orang yang lagi jual barang murah, toko yang bisa diambil alih, atau peluang kecil yang bisa jadi besar kalau disentuh dengan strategi benar. Jadi bukan soal pelit atau hemat berlebihan, tapi mereka membangun ruang buat bergerak. Banyak orang miskin yang makin miskin karena mereka hidup tanpa ruang buat ambil keputusan. Semua terasa darurat, semua terasa terpaksa. Mereka nggak punya modal buat menghindari jebakan apalagi buat ambil peluang. Sementara orang Cina menganggap modal itu bukan sekadar uang, tapi kebebasan buat pilih arah. Lalu ada satu aspek yang jarang dibahas, tapi ini kuncinya. Mereka selalu ngukur kemampuan diri sendiri secara jujur. Mereka nggak merasa paling pinter, nggak merasa paling lingkungan ideal atau situasi stabil. Mereka justru ngelatih diri buat tetap maju walaupun keadaan nggak ngedukung. Karena kalau lo cuma bisa maju saat situasi bagus, lo nggak akan pernah maju jauh. Mereka tahu bahwa dunia ini nggak pernah jadi tempat yang sepenuhnya adil. Jadi yang harus diperkuat itu bukan rasa protes, tapi kemampuan bertahan dan kemampuan membaca sinyal perubahan. Dan lo harus tahu bro, mereka itu jago banget ngelola keseimbangan antara resiko dan keamanan. Mereka berani ambil langkah, tapi tetap punya perhitungan. Mereka berani buka usaha baru, tapi tetap punya dana darurat. Mereka ngikutin peluang, tapi tetap punya rencana cadangan. Mereka jarang banget gambling. Buat mereka, hidup bukan taruhan. Hidup itu strategi, dan strategi yang baik itu bukan yang bikin lo berdebar, tapi yang bikin lo punya jalur pulang kalau keadaan tiba-tiba berubah. Satu hal terakhir yang sering gue perhatiin adalah bagaimana mereka memandang waktu. Mereka nggak buru-buru sukses dalam 1 atau 2 tahun. Mereka ngelihat perjalanan hidup kayak maraton panjang. Jadi kalau satu usaha gagal hari ini, itu bukan masalah besar. Mereka masih punya puluhan tahun buat nyoba lagi. Kesabaran seperti ini yang bikin banyak orang Cina bisa bertahan menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Mereka nggak pernah lelah nyoba. Mereka cuma berhenti sebentar buat mikir, bukan buat menyerah. Ada satu hal besar yang jarang disadari kebanyakan orang ketika ngomongin cara keluar dari kemiskinan. Bukan cuma kemampuan dan kerja keras yang nentuin hasil akhirnya, tapi juga kemampuan lo buat menciptakan lingkungan yang mendukung.
Orang Cina ngerti banget bahwa lingkungan bisa ngebentuk karakter, kebiasaan, dan ritme hidup seseorang. Makanya mereka ngejaga lingkungan keluarga dan lingkaran sosial mereka seketat mungkin. Bukan berarti anti sama orang luar, tapi mereka sadar bahwa hidup berdampingan sama orang yang punya arah jelas itu bikin langkah mereka lebih presisi. Lu bisa lihat gimana mereka ngumpulin orang-orang yang punya tujuan sama, saling support, saling tegur, dan saling tarik buat tetap berada di lintasan yang benar. Mereka punya kebiasaan sederhana tapi ngenah, ngobrolin masa depan lebih sering daripada ngomongin keluhan. Mereka bahas strategi, bukan gosip. Mereka bahas peluang, bukan drama. Dari kecil aja, anak-anak mereka udah dibiasain dengerin obrolan tentang cara ngatur uang, cara dagang, cara manfaatin waktu, sampai cara ngelola risiko. Jadi mindset itu kecetak sejak dini. Sementara banyak orang yang tumbuh di lingkungan yang ngomongin masalah terus, akhirnya mentalnya kebentuk buat nyalahin keadaan. Dan begitu mental itu kebentuk, susah banget buat ngelepasin, karena pola pikir itu nempel ke keputusan sehari-hari tanpa disadari. Tapi bukan cuma lingkungan yang bikin mereka beda. Mereka itu jagonya ngatur energi. Lo pasti pernah lihat bagaimana mereka kerja tanpa banyak buang waktu. Mereka nggak suka nunda, nggak suka manis-manis di awal. Mereka lebih suka beresin tugas berat duluan, biar sisanya ringan. Kebiasaan kayak gini bikin mereka lebih produktif dibanding orang yang kerja banyak, tapi arahnya berantakan. Mereka ngerti bahwa setiap menit yang lewat itu punya harga. Dan harga itu bakal kelihatan nanti ketika keputusan kecil hari ini ngejalanin hasil besar di masa depan. Karena itu mereka nggak remehin tugas sepele kayak nyatet pemasukan, ngecek stok, ngatur harga, atau ngelihat pola pembeli. Semua detail itu penting, karena detail adalah fondasi dari usaha yang stabil. Hal lain yang jarang disorot adalah keberanian mereka buat ngaku salah dan muter arah. Banyak orang yang kalau udah ambil satu langkah buruk, gengsinya gede buat balik dan ganti strategi. Sementara orang Cina cenderung lebih realistis. Kalau sesuatu nggak jalan, ya ditinggal. Buat mereka, salah itu bukan aib, tapi penunjuk arah. Dan penunjuk arah itu nggak datang dari teori, tapi dari ngadepin kenyataan dengan kepala dingin. Selain itu, mereka punya keunggulan besar dalam hal memandang usaha sebagai perjalanan yang berkembang pelan, tapi pasti banyak orang pengen hasil cepat, pengen perubahan instan, pengen sukses dalam hitungan bulan. Sementara orang Cina ngerti bahwa naik kelas ekonomi itu hasil dari akumulasi keputusan kecil yang disiplin selama bertahun-tahun. Mereka sabar banget ngumpulin modal, ngatur pengeluaran, ngembangin usaha sedikit demi sedikit, tanpa harus selalu pamer keberhasilan. Jelas, pelayanan cepat, tempat bersih, cara ngomong sopan tapi tegas. Mereka sadar bahwa kerja kecil yang dilakukan dengan penuh integritas bakal ngebentuk reputasi yang jadi modal berharga. Sementara banyak orang lain yang kalau usahanya kecil, ya kerjanya juga seadanya, padahal sikap itu justru bikin usaha kecil mereka nggak naik-naik. Satu lagi hal penting yang nggak boleh lo lewatin, cara mereka memperlakukan waktu keluarga sebagai ruang strategi. Banyak keluarga Cina yang ketika makan bareng, mereka nggak cuma ngobrolin makanan. Mereka bahas apa yang harus diperbaiki, siapa yang butuh bantuan, apa yang bisa dikembangin bareng, dan bagaimana mereka bisa naik bareng-bareng. Masukkan teks. Jadi, keluarga buat mereka bukan cuma tempat pulang, tapi basis operasi kecil. Dan basis kayak gini bikin keputusan mereka lebih solid. Karena setiap orang tahu perannya masing-masing, tapi tentu saja semua ini nggak berarti hidup mereka selalu mulus. Banyak juga yang jatuh, gagal, bahkan bangkrut. Bedanya, mereka nggak berhenti meskipun gagal. Mereka punya keuletan yang nggak gampang patah. Mereka percaya bahwa keberhasilan itu bukan sesuatu yang dikasih, tapi sesuatu yang ditarik paksa lewat kerja keras, kebiasaan disiplin, hubungan yang kuat, dan sikap jujur pada kemampuan sendiri. Lo bisa jatuh 10 kali, tapi kalau lo berdiri 11 kali, lo menang. Dan prinsip kayak gini yang bikin banyak orang Cina tetap bisa bangkit meskipun situasi ekonomi lagi kacau. Akhirnya ada satu pesan penting yang bisa lo ambil dari metode mereka. Keluar dari kemiskinan itu bukan tentang hoki, bukan tentang punya bantuan besar, bukan tentang lahir di keluarga tertentu,
tapi tentang bagaimana lo memperlakukan waktu, uang kecil, kebiasaan harian, lingkungan, dan sikap mental lo terhadap perubahan. Orang Cina ngasih contoh lewat tindakan, bukan lewat kata-kata. Mereka buktiin bahwa kalau lo pegang disiplin lebih kuat daripada alasan buat menyerah, lo pasti bakal nemu jalan meskipun jalannya sempit. Dan kalau lo bisa ngambil sebagian kecil aja dari metode mereka, kayak ngatur ritme, ngumpulin modal kecil-kecil, terus belajar tanpa nunggu mood, jaga lingkungan yang sehat, berani muter arah waktu salah, dan sabar ngumpulin kemajuan pelan-pelan, lo bakal ngerasain perubahan yang nyata. Gak harus jadi orang Cina buat punya hidup kayak gitu. Lo cuma perlu punya tekad buat ngebangun sistem hidup yang bikin lo lebih kuat dari hambatan ekonomi apapun.